أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga, buah-buahan dan biji-bijian. Biji-bijian adalah setiap barang simpanan yang dapat dimakan dari jenis gandum, kacang tanah, kacang putih, atau bisa disebut dengan kacang Arab, kacang pendek, adas, ya, adas sebenarnya sama dengan kurang lebih kacang Arab ya. Jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan adalah kurma, zaitun dan kismis. Dalam kurung anggur kering. Kewajiban zakat atas buah-buahan dan biji-bijian tersebut adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu sekalian. Firman Allah SWT juga dalam surah Al-An'am 141, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Sabda Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Harta atau biji-bijian dan buah-buahan yang tidak mencapai 5 wasak, ya, setara kurang lebih 652,8 kilogram. 652,8 kilogram atau kurang lebih 653 kilogram hasil dari buah-buahan yang dipanen dan biji-bijian tidak wajib dizakati. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1405, Muslim 979. Artinya kalau Anda punya perkebunan buah-buahan ataupun biji-bijian tidak mencapai 652,8 atau tepatnya kalau mau dibulatin 653 kilo, maka tidak ada zakat darinya. Anda keluarkan boleh tapi sedekah. Zakat punya ukuran tersendiri tentunya ya. Juga sabda Nabi SAW, fima sakatis sama' wal uyunu aw kana athariyal ushur wa fima sukiya bin nakhdi wa fima sukiya bin mudhi nisful ushur. Saya ulangi kembali. فيما سقط السماء والعيون أو كان أثرية العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri dalam kurung menghisap air dengan akarnya sendiri, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Sedangkan yang diairi dengan desiran atau menggunakan binatang ternak atau alat, zakatnya adalah setengah dari 1/10 itu atau 5%. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1483. Ya. Jadi kalau Anda punya perkebunan, ya, buah-buahan dan biji-bijian tadi, itu dialiri oleh air hujan. Anda tidak urus sama sekali. Sehingga hidup sendiri tumbuh-tumbuhan tersebut. Anda cuma datang di hari panennya saja. Maka zakatnya 1/10 dari hasil. Kalau mencapai tadi, kadarnya 652,8 atau 653 kilo hasil panennya. Ya. Dikeluarkanlah 1/10-nya. Kalau Anda yang biayai, Anda yang atur pelayarannya, ada pegawai di perkebunan tersebut dan seterusnya, maka zakatnya 5%. Itu poin A tentang harta yang wajib dizakati, jadi dibagi 3. Ada emas dan perak dan masuk dalamnya uang tentunya. Kemudian yang kedua binatang ternak, sudah kita sebutkan sapi, unta dan kambing. Kemudian yang ketiga buah-buahan dan biji-bijian dan juga sudah dirincikan tadi jenis-jenisnya. Ya. Sekarang kita masuk ke poin B, yaitu harta yang tidak wajib dizakati. Jenis-jenis harta yang tidak wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, budak hamba sahaya. Ini di zaman dulu ada ditransaksikan jual beli ya. Kuda, bagal ini peranakan antara kuda dan keledai, biasanya dipakai di kerajaan-kerajaan ya, oleh raja-raja dalam istana ya. Dan keledai itu sendiri berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa 'alal 'abdi fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Seorang hamba tidak wajib membayar zakat atas kuda dan budaknya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1463. Mengenai bagal itu peranakan tadi keledai sama kuda, dan keledai tidak dijumpai satupun hadis yang menetapkan zakat atas keduanya. Yang kedua, harta yang tidak mencapai nisab, ini yang tidak wajib dizakati ya. Jadi yang tidak wajib dizakati di sini adalah kuda, bagal, keledai, budak ya. Kemudian juga yang tidak wajib dizakati adalah poin keduanya,
harta yang tidak mencapai nisab. Dan nisab adalah kadar minimal yang ditentukan dalam syariat. Kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah, tapi bukan zakat, beda. Ya. Karena zakat wajib, sedekah hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awakin minal wariki sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi zawdin minal ibili sadaqah." Tidak ada zakat atas harta yang tidak mempunyai atau tidak mencapai 5 wasak. Dan 1 wasak adalah sama dengan 60 sak, sedangkan 1 sak sama dengan 2,172 gram. Jadi nisabnya adalah kurang lebih 651,6 gram. Ya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak. Tidak ada zakat atas perak yang tidak mencapai 5 uqiyah. Tadi sudah kita jelaskan itu ya. Ada tadi di footnote itu kurang lebih di perak itu 595 gram. Tidak ada zakat atas perak di bawah 559 gram atau emas 85 gram. Di bawah itu tidak ada zakatnya. Saya ulangi hadisnya di poin kedua, harta yang belum mencapai nisab, tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak, tidak ada zakat perak yang tidak mencapai 5 uqiyah, dan tidak ada zakat atas unta di bawah 5 ekor. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1405. Tentu ada nisabnya zakat, nanti akan kita jelaskan, ada materi khusus ya. Setiap item ini akan ada nilai-nilainya sendiri. Mencapai berapa emas sama perak baru dikeluarkan zakat, masuk dalamnya harta. Mencapai berapa jumlah unta, sapi dan kambing baru keluarkan zakatnya dan jenis apa yang dikeluarkan. Mencapai berapa banyak hasil panen biji-bijian dan buah-buahan kemudian dikeluarkan zakatnya dan berapa persentasenya. Tadi sudah secara global tapi akan kita jelaskan nanti di materi ketiga insya Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak wajib juga dikeluarkan zakatnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah SAW menetapkan kewajiban membayar zakat dalam hal itu. Namun demikian disunnahkan memberikan sebagian dari buah-buahan dan sayur-sayuran dimaksud kepada orang-orang miskin dan para tetangga. Karena keumuman firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu sekalian yang baik-baik ya, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi dan juga untuk kamu semuanya. Anda mengatakan, tadi kan Ustaz sempat sebutkan di poin ketiga ada buah-buahan dan biji-bijian. Iya, tapi tidak semua buah-buahan. Disebutkan kan tadi itemnya. Buah-buahan itu seperti kurma, zaitun, kismis. Ya, ini yang ada zakatnya. Jadi kalau yang selain daripada ini, tidak ada zakat dari buah itu sendiri ya. Tapi nanti misalnya Anda punya perkebunan mangga, durian, ini nanti dinilai saja. Nilai, misalnya Anda jual, berapa keuntungannya. Nah uang itu nanti dari zakat, dari uang itu dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan dari buahnya. Tapi kalau Anda punya perkebunan kurma, Anda punya perkebunan zaitun, Anda punya kismis, ya, anggur yang dikeringkan, maka ada zakat dari fisiknya buah itu. Itu yang dimaksud sini kenapa di poin ketiga yang tidak diwajibkan zakatnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena memang selain daripada item tadi yang disebutkan itu tidak pernah ada penyebutan dalil tentang zakatnya. Jadi semua jenis buah-buahan selain zaitun, selain kismis, ya, selain kurma, teman-teman sekalian, berarti dia masuk dalam total harta secara umum. Berapa modalnya atau berapa nanti dijual keuntungannya, dia akan masuk dalam total akumulasi harta kita, kemudian kita zakati dari harta itu. Yang keempat, perhiasan wanita. Ada di sini dikatakan perhiasan wanita jika tidak dimaksudkan untuk hal selain sebagai perhiasan, tapi jika perhiasan tersebut juga disimpan dan hanya dijadikan sebagai perhiasan pada waktu-waktu tertentu saja, ketika diperlukan maka wajib dikeluarkan zakatnya karena mendekati makna sebagai harta yang disimpan. Jadi kalau misalnya emas, perak, ya, nah, khilaf di antara ulama apakah memang dikeluarkan zakatnya atau tidak bagi perempuan yang memakainya sebagai pakaian dia. Tiap hari cincin itu dipakai terus, tiap hari gelang itu dipakai, tiap hari kalung itu dipakai misalnya. Apakah ada wajib zakatnya? Maka di sini beliau mengatakan kalau hal tersebut jadi perhiasan harian,
nggak ada zakatnya. Kecuali kalau memang dipakai sesekali di momentum misalnya ada perkawinan. Jadi seperti lebih cenderung dia sebagai harta simpanan, maka dia kena zakat. Ada footnote nomor 1042, beliau mengatakan, tindakan yang lebih baik berkenaan dengan perhiasan wanita adalah mengeluarkan zakatnya. Karena sebagian hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang hal ini, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau melihat cincin perak di tangan Aisyah, beliau bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Faqalat, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Qala, "Atu'addina zakatahunna?" Qalat la, qala huwa hasbuki minan nar. Apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab radhiyallahu anha, aku membuatnya untuk berhias diri untukmu ya Rasulullah. Beliau bersabda, apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya? Aisyah menjawab, belum. Kemudian beliau berkata lagi, sikap itu tidak mengeluarkan zakat dari perak yang kau pakai sudah cukup menyeretmu ke dalam api neraka. Hadis riwayat Hakim nomor jilid 1 halaman 547, Abu Daud 1565. Jadi di sini beliau mengangkat sebenarnya khilaf di antara ulama perhiasan wanita. Ada pendapat yang mengatakan kalau dia pakai rutin setiap hari jadi kayak bagian dari tubuhnya, bahkan tidur pun tetap dipakai misalnya, tidak ada zakat dalam pendapat sebagian ulama. Ya. Tapi kalau sudah dipakai sesekali saja sebagai perhiasan, maka lebih cenderung kepada simpanan, maka wajib dizakati. Tapi Syekh Abu Bakar cenderung dengan pendapat mengatakan untuk berjaga-jaga supaya tidak dihisab oleh Allah hari kiamat, dia keluarkan zakat selama perhiasan itu emas dan perak masuk dalam kategori perhiasan yang dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya secara fisik ya. Kita bicara sekarang fisiknya, emas dikeluarkan juga emas, nanti perak dikeluarkan juga perak. Walaupun ada pendapat yang membolehkan dinilai dalam bentuk uang karena memang dasarnya dia senilai dengan uang. Uang pun dinilai dari emas dan perak. Makanya zakat uang kertas itu dari logam mulia ya, atau dari emas dan perak. Yang kelima yang tidak wajib dizakati batu permata seperti zamrud, yakut, intan, berlian dan seluruh batu permata yang lainnya. Kecuali jika barang-barang tersebut diperjualbelikan, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilainya seperti barang-barang dagangan yang lainnya. Kalau Anda mengatakan, kan berlian saya mahal sekali harganya, misalnya 500 juta, 1 miliar. Apakah tidak ada zakatnya? Maka dia dihitung dalam total harta. Sekali lagi, enggak dikeluarkan zakat dari fisiknya berlian itu. Tapi karena dia bernilai mahal, dia seperti simpanan seseorang kan. Nilainya berapa? Misalnya 500 juta. Anda punya tabungan 1 miliar di rekening. Anda juga punya misalnya aset investasi 500 juta. Maka dia akumulasi semua. Lalu dia masuk dalam total harta. Nanti kan kita lihat nisabnya ya. Kalau dalam bentuk emas, perak, uang, ya, investasi atau simpanan, itu kalau mencapai kadar minimalnya 85 gram emas atau 595 gram perak, maka dikeluarkan 2,5%. Kan gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Jadi bukan berarti dia, Anda, kalau gitu saya investasi saja di berlian, di intan karena tidak ada zakatnya. Yang dimaksud tidak ada zakat secara fisik dia. Tapi nilainya tetap ada zakat masuk dalam akumulasi total harta. Gitu kan? Beda dengan emas sama perak yang dianjurkan mengeluarkan dari fisiknya. Mirip tadi dengan hewan ternak. Unta, sapi dan kambing dikeluarkan dari fisik hewan tersebut ya, zakatnya seperti itu. Yang keenam, barang-barang yang dipergunakan dan tidak diperjualbelikan seperti kuda dan sejenisnya atau rumah-rumah, pabrik-pabrik atau kendaraan-kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak ada perintah dari pembuat syariat, maksudnya Allah SWT untuk mengeluarkan zakat atas barang-barang tersebut. Yang Anda pakai setiap hari, baju, celana, sepatu, motor, mobil, ya. Anda pakai semua, Anda beli tadi pabrik, Anda pakai untuk usaha, ya nanti nilainya yang menjadi harta itu Anda keluarkan zakatnya. Tapi semua ini kan Anda pakai setiap hari, tidak ada zakatnya sebagaimana beliau sudah jelaskan di poin ke-6 ini.